Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala Muhammadin wal iyad wa ala alihi wa ashabihi mashabihullah. Amma ba'du. Yang saya hormati selaku Shahibul Bait Bapak Dewan Pengurus Besar, yang saya hormati Bapak Ketua RT 0904 Semanggi, ada jajaran pengurus, yang saya hormati Bapak Dr. Justiono selaku sesepuh, dan juga yang saya hormati Bapak yang berorganisasi khusus sepuh, Bapak-bapak hadirin yang tidak bisa sebutkan satu persatu dan tidak mengulangi rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita senantiasa kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian, terutama sekali nikmat tetap iman dan Islam, nikmat panjang umur serta afiat serta nikmat kesempatan. Kenapa nikmat yang utama adalah nikmat iman dan Islam? Karena tidak setiap orang ini diberikan keimanan dan keislaman. Tapi kalau nikmat yang lain, misalnya nikmat sehat, ya, orang yang tidak beriman pun dikasih sehat. Nikmat berupa harta benda, ya, orang yang tidak sholat pun dikasih harta benda. Bahkan kadang-kadang harta bendanya melimpah melebihi daripada kita yang tiap hari sholat. Itulah. Tapi tidak setiap orang diberikan nikmat berupa iman dan Islam. Maka itu termasuk nikmat yang paling utama. Makanya harus kita pandai-pandai bersyukur karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan keimanan, kita diberikan untuk memeluk agama Islam. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Walaupun barangkali kita beragama Islam ini karena bukan karena pemikiran dari kita, ya, Al-Hidayah itu melalui pemikiran kita, tapi keimanan kita ini berdasarkan keturunan, ya. Orang tua kita memeluk agama Islam, alhamdulillah kita juga ikut beragama Islam. Karena memang bayi itu ibaratnya kertas yang putih, ya. Mau digambar apa, ya, mau gambar boneka jadi boneka, mau gambar mobil-mobilan jadi gambar mobil-mobilan. Dan termasuk ketika kita kecil, ya, masih jabang bayi, masih anak-anak, ya, orang tua kita menggambar, ya, atau memberikan berkat untuk memeluk agama Islam, ya. Jadi wasilahnya orang tua kita, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah. Oleh karena itu patut kita syukur. Kedua kalinya salam salam tidak lupa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat tabi dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rabbuna. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, pada saat ini yang berkesempatan giliran untuk pengajian di lingkungan kita, yaitu Bapak Wakil, sekaligus beliau dalam rangka tasyakur, ya,
menempati rumah baru, menempatinya lama tapi baru di rehab. Jadi sehingga suasananya walaupun lama, suasananya baru. Alhamdulillah. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban ya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bapak-bapak hadirin yang saya hormati, di dunia ya, itu kalau tidak nikmat ya berupa musibah, atau kalau tidak dapat nikmat dia dapat musibah ya. Itu namanya dunia. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu di dunia ini bersebab pasang-pasang ya. Ada yang senang, ada yang sedih ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan musibah. Lah dua-duanya ini adalah baik bagi kita sebagai orang yang beriman. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita bersyukur, itu baik bagi kita ya, sebagai orang yang beriman. Sebaliknya, ketika kita diuji mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, baik itu menyangkut kehidupan kita ya, atau menyangkut keluarga kita ya. Kalau kita sikapi dengan sabar, juga baik bagi kita selaku orang yang beriman. Karena dua-duanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan nikmat dan bersyukur, kesyukuran kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah akan menambah nikmat bagi kita. Nah, apa itu syukur? Ya, syukur adalah sorfun nikmat ala iradatil mun'im. Syukur adalah menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan kehendak zat yang memberikan nikmat. Contohnya gampang saja, misalnya kita diberikan baju seseorang ya. Baju itu maksud tujuannya adalah supaya dipakai ya. Syukur dipakai untuk menghadiri hal-hal yang baik ya. Ketika sholat berjamaah dipakai, ketika kondangan dipakai ya. Ketika menghadiri pengajian dipakai ya. Maka orang yang memberikan pakaian itu merasa senang ya. Merasa senang. Lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan misalnya nikmat berupa harta benda, berupa kekayaan ya. Allah memberikan nikmat berupa kekayaan harta benda yang maksudnya adalah untuk sebagian yang kita miliki ini disedekahkan kepada yang lain ya. Di antara tujuan Allah memberikan nikmat berupa harta benda, kemudian itu kita laksanakan ya, itu bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kalau Allah ini ridho ya, senang ya, maka tentunya Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita selaku hambanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka tentu ya, aku akan menambah nikmat tersebut. Tapi wala in kafartum, apabila kalian mengkufuri terhadap nikmat-nikmatku, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, itu 10 menit tentang acara pada malam ini hari ini adalah kesimpulan. Kemudian saya akan menyampaikan ya, beberapa hal yang kaitannya dengan kehidupan dan kematian. Ya.
Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya sampaikan menjadikan kita atau memberikan kita sepasang-sepasang, ya. Ada siang, ada malam. Kemudian ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Nah, kehidupan akhirat itu diawali dengan kematian, ya. Dengan kita masuk ke liang kubur, itu namanya awal kehidupan akhirat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhir. Bahwa kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat yang ada di akhir. Makanya dikatakan bahwa tentunya kehidupan kita di dunia menginginkan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang menyenangkan, ya. Kehidupan yang senantiasa penuh dengan kedamaian, ya. Begitu juga kita menginginkan kehidupan akhirat, ya, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, ya. Maka di antara bagaimana kita memperoleh kehidupan di alam kubur, kita diberikan ketenangan, diberikan terang kuburan kita, ya, itu melalui beberapa hal. Yang pertama, awwaluha al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas di dalam beribadah. Loh, ibadah apa namanya? Ada ikhlas. Tentunya kalau orang ibadah pasti ikhlas, Pak. Karena ibadah itu tujuannya kepada Allah. Tapi belum tentu, ya. Bisa saja misalnya kita rajin beribadah, enggak enak sama mertua misalnya, atau enggak enak kalau kita tidak beribadah, ya, enggak enak sama tetangga, ya. Bisa saja seperti itu. Maka ketika kita beribadah, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk cara supaya di dalam kubur kita diberikan penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atu asya' tunawwirul qabr, ya. Ada 7 perkara yang bisa menerangkan kuburan kita. Yang pertama adalah kita beribadah ikhlas karena Allah, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah kita diperintah kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Nah, ikhlas artinya apa yang kita lakukan ini semata-mata, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dan ini bukan hal yang mudah, ya. Sebab kita beramal bisa juga kita campuri dengan namanya riya. Artinya bukan karena Allah. Misalnya kita menjadi orang yang dermawan, ya, supaya disebut orang yang baik, ya. Sebab orang sekarang itu dianggap baik kalau sering ngasih, ya. Walaupun kita perilaku baik tapi tidak pernah ngasih, pikirannya tidak dianggap orang baik, ya. Itu salah kaprah. Walaupun kita tujuan kita misalnya bukan untuk supaya dipuji, ya, tapi orang lain menganggap kalau kita misalnya sering mengasih, itulah orang yang baik, ya. Nah, kalau orang misalnya yang menyebut kita orang baik, ya, itu mah terserah. Yang penting kita tidak ada niatan supaya kita dipuji, ya. Tapi kalau kita ada niatan supaya dipuji, ya, ini berarti apa yang kita lakukan ini tidak ikhlas. Kemudian yang kedua, perbuatan yang bisa menerangkan kubur kita adalah
birrul walidain. Ya. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Berbuat baik kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup maupun orang tua kita telah tiada. Yang namanya birrul walidain itu tetap berlaku. Yang berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? Ya, dengan cara misalnya sering-sering bersilaturahmi. Kalau kita tidak bisa silaturahmi langsung, ya, tapi kita juga tidak lupa setiap bulan mengirim sesuatu untuk orang tua kita. Itu bentuk daripada birrul walidain. Termasuk ketika kita bertutur kata dengan orang tua kita, bertutur kata dengan kata-kata yang lemah lembut, itu termasuk birrul walidain. Nah, birrul walidain ini adalah sangat penting karena kemuliaan seseorang, ya, itu bisa ditentukan sejauh mana si anak ini berbuat baik kepada orang tua kita. Kalau kita istilahnya sebagai anak, ya, kita bisa mensejahterakan, kita bisa memuliakan orang tua kita, insya Allah kita menjadi orang yang mulia. Kalau kita misalnya supaya anak-anak kita hormat kepada kita, ya, sayang kepada kita, maka kita harus sayang, harus hormat kepada orang tua kita. Kalau kita menginginkan anak-anak kita ini supaya hormat kepada kita, berbakti kepada kita, tapi kita sendiri, ya, tidak hormat kepada orang tua, ya, berani misalnya kepada orang tua, jangan harapkan anak-anak kita hormat kepada kita, taat kepada kita. Itu kita sebalik. Nah, ketika orang tua ini sudah meninggal, yang namanya birrul walidain tetap berlaku. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang berbeda. Ya. Kalau orang tua masih hidup, ya, mungkin orang tua kita senangkan, ya, kita kirim makanan-makanan yang enak, ya, kita kirim duit misalnya, ya. Itu kalau orang tua kita masih hidup. Tapi ketika orang tua kita meninggal, cara birrul walidain kita berbuat baik kepada kedua orang kita, yaitu dengan cara mendoakan kepada kedua orang tua kita. Dan itu termasuk bagian daripada amal jariah, ya. Termasuk waladun sholihun yad'u. Ya. Jadi termasuk amal jariah. Amal artinya perbuatan, jariah artinya pahalanya yang tidak ada putus-putusnya walaupun orang itu sudah meninggal, ya. Salah satunya adalah waladun sholih, anak yang soleh. Yad'u, yaitu yang senantiasa mendoakan kepada orang tua. Itu termasuk birrul walidain. Kemudian diantaranya adalah menghubungkan keluarga, ya, di mana ini termasuk keluarga orang tua kita, termasuk teman-teman orang tua kita, ya. Ketika orang tua kita sudah tiada, tapi hubungan teman-teman orang